Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat kaligrafi hiasan mushaf untuk lomba porseni atau porsadin, tentunya tanpa menggunakan mal ya. Kita simak cara pembuatannya yuk. Sebelumnya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe jika kalian rasa konten ini bermanfaat. Terima kasih. Are you ready? Nah, langsung aja kita siapkan kertas A3. Ini saya pakai kertas A3. Kemudian kita tentukan titik tengahnya dengan cara melipat kertas, tapi jangan terlalu dilipat banget ya, hanya menentukan titik tengah saja. Kemudian ini saya garisi dulu titik tengahnya ini. Kita pakai penggaris, kita garisi vertikal dan horizontal, kemudian kita bagi dia. Kemudian ini kita akan bagi lagi menjadi dua bagian. Ini saya pakai bantuan kertas jadi biar mudah ya. Caranya pakai kertas biasa, kemudian dilipat jadi dua dan ujungnya kita tempel seperti ini. Kemudian kalau sudah tinggal kita pakai penggaris. Nah ini kemudian kita bagi lagi. Caranya kertas tadi kita lipat jadi dua bagian lagi. Nah jadi seperti ini ya, ini mudah banget. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ngitung pakai busur berapa senti kayak gitu ya, berapa derajat kemiringannya, nggak perlu. Jadi tinggal praktis aja pakai kertas yang kita lipat seperti tadi. Nah ini otomatis nanti kanan kirinya sama, asalkan kita ngukurnya atau ngelipatnya itu benar. Kemudian ini kita kasih titik-titik seperti ini. Jadi ada yang titiknya agak panjang, ada yang agak pendek. Nah yang agak panjang itu 9 cm, yang agak pendek itu 10 yang agak panjang itu 10 cm, yang agak pendek itu 9 cm. Kemudian kita bentuk seperti ini, jadi selisih 1 cm. Kemudian pinggirnya itu kita garisi lagi. Nah ini saya pakai penggaris, tapi saya pakai bantuan kertas seperti ini. Nah jadi untuk menentukan senti-sentinya ini saya pakai bantuan kertas ya, seperti ini teman-teman. Nah kalau sudah, kita akan membuat lingkaran. Nah lingkaran ini tidak perlu pakai jangka, cukup pakai kertas aja. Ujungnya kita kasih tusuk gigi atau benda yang runcing ya. Nah kemudian ujungnya juga kita pakai pensil aja, kita puter. Nah ini bagi yang nggak punya jangka untuk membuat lingkaran, nah caranya seperti ini, cukup pakai kertas aja. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai busur atau pakai jangka. Ini benar-benar menghemat banget untuk pengeluaran, dan hasilnya juga bagus dan rapi banget tuh. Seperti ini teman-teman. Nah ini cara saya membuat lingkaran yang efisien dan praktis. Setelah itu kita akan membuat garis di samping kanan kiri. Ini pas dengan lingkarannya ya. Setelah itu kita akan membuat lengkungan bidang lagi seperti ini. Kalau ini cuma perkiraan aja, jadi kalian kira-kira aja, kanan kiri usahakan sama ya, semaksimal mungkin kesamaannya, karena ini kita kira-kira, jadi enggak 100% sama tentunya, tapi kalau bisa 100% sama alangkah baiknya dan bagusnya ya. Nah ini perkiraan aja sih teman-teman. Jadi kita buat lengkung-lengkung seperti di video, kalian bisa langsung meniru aja. Ini enggak ada teknik khusus, teknik kira-kira aja. Jadi memang harus sering banyak latihan dan punya perasaan yang bagus, kira-kira kanan kiri sama nggak ya, kayak gitu. Cukup perlu banyak berlatih ya, karena memang kita kan hanya perkiraan, jadi nggak bisa benar-benar tepat gitu ya. Perlu banyak berlatih, perlu banyak latihan. Setelah bagian bawah sudah selesai, kita akan membuat bagian atas. Nah bagian atasnya seperti ini, jadi kita paskan kayak gini teman-teman. Nah jadi buatnya lengkung-lengkung aja, kanan dulu kemudian kiri kayak gitu. Terus kita kasih garis miring seperti ini.
Setelah garis miring, kemudian kita bentuk lagi lengkungan-lengkungan seperti ini. Kemudian kita akan membuat di ornamen di pojok-pojok ya, seperti ini. Ini pojok yang atas kanan dan kiri aja. Caranya kita buat garis lengkung, garis miring di sudutnya. Kemudian ini tujuannya untuk bagi dua aja sih, biar kanan kirinya pas seperti ini. Kalau sudah selesai kanan dan kirinya, kita akan membuat lagi ornamen di pinggirnya. Ini kita bagi 3, kemudian kita bagi lagi menjadi 2. Nah, seperti ini. Setelah itu kita bentuk lengkung. Nah, ini yang pembagian 3 tadi. Jadi yang pembagian 2 itu hanya untuk menentukan titik tengahnya aja sih ya. Seperti ini yang kanan, kemudian yang kiri. Nah, caranya sama kanan kiri ya, seperti ini. Jadi dibagi 3 dulu, kemudian dibagi 2 dan ditarik garis lengkung kayak gini. Oke, ini kanan kiri sudah sama. Kemudian tinggal kita tebali aja, boleh pakai spidol ataupun bolpen terserah. Ini hanya untuk menebali biar nanti terlihat jelas. Dan garis-garis yang tidak penting itu kan akan kita hapus. Jadi yang sudah kita tebali ini tidak akan terhapus. Dan kalau sudah, langsung aja kita hapus untuk garis-garisnya ya. Nah, seperti ini. Nah, setelah rapi baru kita mulai mengecat. Nah, ini warnanya warna muda banget, itu untuk di bagian hurufnya. Jadi di bagian tengah kita kasih dia warna yang cerah, warna yang muda. Ini pakai kuning ya, kuningnya ini yang tepinya agak ngejreng. Nanti ini akan kita gradasi. Nah, seperti ini kuningnya. Bagian tengahnya ini saya kasih warna kuning yang lebih muda, jadi nanti dia gradasi kayak gitu. Setelah itu kita akan warnai sampingnya. Ini aku pakai warna merah. Merahnya itu pakai vermilion yang agak keorenan gitu ya. Jadi kanan kiri nanti kita warnai warna yang sama. Kemudian untuk di bagian luar juga sama, itu pakai warna yang muda juga ya. Nah, kita cat bagian luarnya dulu biar lebih mudah. Ini pakai hijau yang sudah saya campur banyak banget warna putih ya. Jadi warnanya terlihat soft banget nanti hasilnya. Setelah itu kita kasih warna pink untuk samping-sampingnya seperti ini. Kemudian kita kasih warna hijau. Kalau sudah masuk proses pewarnaan seperti ini itu mudah banget dan kita itu enjoy banget. Tapi kalau masih dalam proses menggambar memang agak sulit ya, dan waktunya agak lama. Jadinya memang harus sering berlatih. Kalau untuk lomba, kalian nggak bisa satu kali buat karya selesai kemudian lomba. Jadi sebelum lomba usahakan minimal 3, 4 atau 5 karya. Jadi pas lomba kalian tuh sudah benar-benar hafal, jadi cepet untuk ngerjakannya. Karena lomba kan dikejar waktu ya. Jadi jangan cuma buat satu karya kemudian udah selesai, besok langsung lomba. Jangan. Kalau bisa ketika lomba itu bukan karya kalian yang kedua atau ketiga, bahkan karya kalian yang pertama, tapi bisa jadi itu karya kalian yang keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Semakin banyak kalian membuat karya, potensi kalian untuk juara pun juga semakin besar gitu ya. Nah, baik, setelah semua proses pewarnaan selesai, kita akan membuat ornamen ya. Jadi ornamen di dalam setiap bidang. Ini saya memakai spidol macam-macam sih. Pokoknya itu spidol yang akrilik ya. Yang paling enak memang spidol Posca, tapi untuk harganya juga lumayan dibanding merek yang lain. Cuma spidol Posca ini tuh dia awet, bisa dipakai bertahun-tahun. Jika nggak dipakai lama pun dia juga nggak kering gitu teman-teman. Ini spidol saya sudah lama banget ini, dari zaman saya kuliah tahun 2015-an, dan masih bisa saya pakai ini karena saya nggak jarang banget pakai spidol ini, dan dia tuh
kalau nggak dipakai memang awet dan nggak kering gitu. Sedangkan merek lain dia itu cenderung kering dan nggak bisa dipakai lagi. Kecuali kalau kalian pakai setiap hari, tentunya nggak bakalan awet seperti punya saya. Jadi tapi maksudnya kalau nggak dipakai lama dia tuh bisa dipakai terus gitu, nggak kering gitu ya. Ini untuk bidang-bidangnya semuanya harus kita kasih ornamen kayak gini teman-teman. Dari ornamen bunga, kemudian daun, dan yang lainnya. Kalian bisa ikuti seperti di video ya, step by stepnya. Nah jadi bunganya dulu, kemudian tangkainya dan daunnya. Jangan lupa untuk semua bidang itu perlu kita kasih garis lagi agar tegas. Nah jadi semuanya itu kita garisi ya, kita garisi dulu, jadi ada outline-nya semua. Dan itu wajib, jangan sampai nggak ada outline-nya, karena outline itu wajib banget. Nah semuanya kita kasih outline, warnanya bebas terserah kalian, yang penting nggak sama warnanya ya. Mau warna lebih muda atau warna lebih tua boleh banget, yang penting itu nggak sama backgroundnya. Ini saya mulai semuanya saya kasih warna, kemudian pinggir-pinggirnya ini saya kasih ornamen seperti ini. Nah ini pokoknya semuanya kita fullkan ya ornamennya ya. Ya seperti ini, kalian boleh pakai ornamen yang berbeda sesuai dengan kreasi kalian masing-masing ya. Ini saya pakai seperti ini aja, yang simple dan mudah untuk digunakan, diaplikasikan. Setelah ornamen selesai, kita akan menulis si hurufnya. Kita buat garis dulu. Kita pakai surat Al-Kautsar ya. Di sini pakai surat Al-Kautsar. Setelah kita garis, kemudian kita buat sketsanya dulu. Jadi pakai pensil dulu ya teman-teman, jangan langsung pakai spidol. Kecuali kalian sudah memang benar-benar yakin karena sudah seringnya berlatih gitu ya, jadi wes wapal gitu. Boleh banget langsung pakai spidol, tapi tapi tetap harus hati-hati, jangan sampai ada kalimat yang salah tulis. Seperti ini kita pakai spidol. Spidolnya ini sudah kita potong ya, jadi bukan spidol asli dari toko, tapi spidol yang sudah kita potong. Kalau kalian mau pesan di saya boleh banget. Kalau misalnya nih kalian nggak bisa motongnya, pesan aja deh yang langsung jadi, langsung potong, boleh banget ya. Kalian langsung aja WA saya, ada di deskripsi, nanti saya tulis di deskripsi. Kalian bisa cek di sana. Nah ini teman-teman, untuk sketsanya ini saya kurang pas, jadinya saya paskan sendiri pakai spidol ya. Jadi memang ditulis itu perlu, jadi biar tahu kurang pas atau tidak. Nah ini kayak gini, kita tulis dulu. Seperti ini, jangan sampai keliru ya penulisannya dan penempatan harokatnya. Setelah selesai, ini saya mau kasih ornamen lagi, jadi biar semakin rame, biar semakin bagus. Ini saya pakai spidol biasa, spidol yang kecil. Kalau kalian pakai spidol Posca itu lebih bagus ya. Spidol Posca yang 1 PC ya, yang 1 PC untuk ukuran penanya. Ini saya pakai spidol biasa aja karena biar lebih hemat. Cuma kalau spidol biasa nggak semuanya bisa dipakai ya, nggak semuanya bisa dipakai, hanya warna-warna tertentu. Kayak misalnya warna kuning itu nggak bisa dipakai karena dia transparan banget, jadi nggak bisa dipakai. Jadi memang warna-warna tertentu aja yang bisa dipakai kalau untuk spidol biasa. Kalau Posca mah warna apapun bisa, karena memang basicnya ya untuk menimpa cat. Pokoknya spidol akrilik yang kecil aja. Nah ini semuanya kita kasih, jadi biar semakin rame, semakin bagus. Jadi semakin detail, semakin banyak ornamennya itu semakin bagus. Tapi jangan sampai nih ornamennya mengganggu, keberadaannya itu mengganggu yang lain, kayak terlalu nyumpel kayak gitu ya, terlalu
umpel-umpelan gitu, bahasa Jawanya tuh seperti itu. Jadi desak-desakan ya, saling berebut tempat lah intinya kayak gitu. Itu semakin mengganggu, jadi bukannya semakin bagus, semakin mengganggu. Nah seperti ini semuanya kita kasih penebalan aja sih di garis-garis yang sudah kita buat tadi. Nah gini ya, jadi ini hasilnya sudah selesai dan seperti ini hasilnya. Kalian boleh reproduksi, kalian boleh contoh semirip ini, boleh banget. Atau desainnya aja kalian rubah dikit, atau warnanya yang kalian rubah, atau ornamennya kalian rubah, boleh ya, sesuai dengan kreasi masing-masing, kreasi kalian masing-masing. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan kita, pembelajaran kita kali ini. See you next time dengan karya yang lebih baik lagi. Assalamualaikum, terima kasih.